Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi fadlihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul halim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh alladzi khussa bil khuluqil azim. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa atba'ihi alladhina fazu minhu bil hadzil jasim. Amma ba'd. Hadirin para anggota jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Pak Haji Syahlani mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Semua Haji Syatiri, Haji Ateng, para anggota jamaah Al-Ikhlas insyaallah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang mengkaji tentang susunan surat di dalam Al-Qur'an dan susunan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Al-Qur'an itu tidak disusun sembarangan. Ya, Al-Qur'an itu dari kata per kata, kemudian kalimat per kalimat, kalimat menjadi ayat, ayat menjadi surat, surat menjadi satu mushaf, semuanya punya makna. Sehingga bagaikan sebuah tenunan yang sudah begitu kuat, yang begitu indah, tidak boleh ayat Quran dilepaskan satu persatu, dilepaskan dari susunan ayatnya, dilepaskan dari susunan suratnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Al-Qur'an yang disusun berdasarkan surat-surat dan ayat-ayat itu masing-masing memiliki keistimewaan. Jadi berbeda dengan buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain itu mungkin pilihan-pilihan katanya sembarangan, Pak. Ya, koran berbeda dengan novel, berbeda dengan buku ilmiah. Tetapi Al-Qur'an walaupun kelihatannya bukan buku ilmiah, kelihatannya bukan buku sastra, kelihatannya bukan buku sejarah, tetapi kemudian Al-Qur'an dengan karakteristiknya yang begitu hebat itu memadukan kesemuanya tanpa kita sadari dalam sebuah struktur yang sistematis dan sistemik. Apa bedanya sistematis sama sistemik, Pak? Kalau sistematis itu berarti menjadi satu sama lain saling membangun sebuah bangunan yang utuh. Nah, sistemik itu berarti dia bekerja berdasarkan aturan. Nah, demikian pula Al-Qur'an. Al-Qur'an yang tersusun menjadi ayat, kemudian menjadi surat, itu disusun sedemikian rupa untuk mengemban sebuah amanah, sebuah makna. Kemudian, apa sih pengertian surat? Nah, ini Pak, apa pengertian surat? Kata-kata surat di dalam bahasa Arab itu mempunyai dua kemungkinan makna. Yang pertama, kata surat itu berasal dari kata-kata surah. Ada sin, ada hamzah, ada ra, ada ta marbutoh. Itu dari kata-kata as'ara. As'ara kemudian terbentuk kata surah yang artinya abqa, mengekalkan. Ya. Sehingga mengapa ayat-ayat atau kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an itu disebut dengan surah? Karena kumpulan tersebut bertujuan agar ayat-ayat tersebut kekal, agar ayat-ayat yang tadi itu banyak itu bisa ditampung dalam sebuah tempat, ya, sehingga kemudian ketika dia ditampung dalam sebuah tempat, ayat-ayat tersebut menjadi kekal, menjadi sesuatu yang utuh. Itu pengertian pertama. Jadi surah dari kata-kata surah, Pak, ya. Jadi ada yang membacanya surah.
Surah itu artinya apa? Dari tempat untuk mengumpul sehingga dia menjadi sesuatu yang kekal sifatnya. Kedua, kata-kata surah ya memang berasal dari kata-kata surah. Ya, kata-kata surah. Kenapa disebut dengan surah? Karena kata-kata surah itu secara kebahasaan satu akar kata dengan kata-kata sur. Sur itu artinya tembok yang tinggi, Pak. Tembok yang tinggi. Ya. Jadi kenapa kumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut disebut dengan surah? Karena pertama, surat tersebut berfungsi untuk menjaga, melindungi ayat-ayat supaya ayat-ayat tersebut tidak dimaknai semau kita, Pak. Jadi misalnya ada ayat-ayat yang terkumpul dalam surah Al-Baqarah. Boleh nggak, Pak, dipotong-potong semau kita? Enggak, Pak. Enggak boleh. Dia hanya boleh dimaknai selama berada dalam surat tersebut, lingkungan benteng tersebut. Jadi kalau kita kemudian memaknai ayat ini di luar konteksnya, maka dikhawatirkan kita akan mendapatkan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang salah. Itu pengertian sur atau tembok yang tinggi yang membentengi agar kita memaknai ayat-ayat tersebut tidak terlepas dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah yang disebut surah, itulah yang seringkali disebut dengan konteks, ya Pak ya. Apa itu konteks? Konteks adalah batasan-batasan yang memberikan makna sebuah ayat, sebuah kalimat yang terletak di dalam sebuah surah. Jadi misalnya ketika kita baca kata-kata inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kira-kira Pak, kata-kata sholli di situ artinya apa, Pak? Salat atau doa? Nah, kata-kata sholli di situ harus kita lihat dalam konteks keberadaan surah inna a'taina. Nah, untuk mengetahui konteks surah inna a'taina kita harus paham surah ini turun pada fase apa? Fase Mekkah atau fase Madinah? Fase sebelum Isra Mi'raj atau setelah Isra Mi'raj? Kalau dia diturunkan sebelum Isra Mi'raj, pasti belum ada perintah salat. Nah, nanti itu silakan dikaji lagi. Tapi inilah saya mau memberikan gambaran memaknai sebuah kata dalam sebuah surat itu harus melihat keterhubungan antara kata-kata tersebut dengan kata-kata yang lain yang terdapat dalam ayat-ayat yang ada dalam surat tersebut. Nah, kata-kata surah atau sur tadi di samping berarti benteng atau tembok yang tinggi, dia bisa berarti sesuatu yang mulia. Maka surat atau ayat-ayat itu terkumpul dalam sebuah surat untuk menunjukkan kemuliaan kandungan yang ada di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu pengertian secara kebahasaan. Tetapi secara istilah, kemudian secara terminologis, para ulama bersepakat yang disebut dengan surat adalah ta'ifatun mustaqillatun min ayatil Qur'an dzati matla'in wa maqta'in. Jadi yang disebut dengan surat itu adalah kumpulan ayat-ayat yang mandiri, ya, kumpulan-kumpulan ayat-ayat Quran yang sifatnya mandiri tetapi memiliki permulaan dan akhir. Jadi kumpulan ayat-ayat yang sifatnya mustaqillah, sifatnya mandiri dan memiliki matla', memiliki permulaan dan memiliki akhir. Kalau sekarang mah kita enak, Pak, untuk tahu awal suratnya dari mana? Udah ada nomornya, ya Pak ya.
Udah ada nomornya. Zaman dulu, zaman Rasul kira-kira gimana Pak? Tahu Alif Lam Mim itu awalnya Al-Baqarah. Mana di Ali Imran juga Alif Lam Mim juga. Gimana kita mengetahuinya? Nah, maka para ulama kemudian mengatakan bahwa untuk mengetahui surat-surat Al-Quran, kapan permulaannya, kapan akhirnya, itu sifatnya tauqifi. Sifatnya adalah tauqifi, tauqifi itu maksudnya apa Pak? Sifatnya ditentukan oleh Allah. Jadi yang menentukan Alif Lam Mim itu awalnya Al-Baqarah, kemudian surat yang dibaca tadi lillahi ma fis samawati itu sebagai akhir surat Al-Baqarah. Siapa yang menentukan Pak? Itu bukan semau nabi, itu bukan semau ulama, itu yang menentukan adalah Allah. Dan seperti saya katakan sejak awal bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya kopinya itu sudah ada lengkap di Lauhul Mahfud. Udah lengkap susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hanya kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril secara bertahap dari Iqra. Mengapa demikian? Realitas kondisi yang dihadapi oleh Nabi menuntut agar yang diturunkan seperti yang kita baca dalam sejarah. Nah, tetapi kemudian di akhir-akhir hayat kehidupan Rasulullah itu seringkali didatangi malaikat Jibril. Di akhir-akhir hayat hidup beliau, di akhir-akhir kehidupan beliau, Jibril itu secara intensif mendatangi Rasulullah. Ngapain Pak Jibril secara intensif mendatangi Rasulullah? Tadi Jibril ngajarin Rasulullah tentang urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Jibril mengajarkan kepada Rasulullah mana ayat pertama sebuah surat, mana akhir sebuah surat, lalu bagaimana susunan antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi susunan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sifatnya tauqifi, berasal dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, sekarang berapa jumlah surat Al-Quran Pak? Alhamdulillah, belum nambah Pak ya? Atau belum ngurang ya, masih 114. Siapa tahu gara-gara kemajuan zaman jadi nambah 115 begitu. Iya, atau karena sering lupa jadi ngurang 110. Jumlah surat-surat Al-Quran sesuai dengan kesepakatan para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada para ulama tersebut sebanyak 114 surat, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, tetapi ada pendapat Pak, ada yang mengatakan enggak, surah Al-Quran itu hanya 113. Ini dikatakan oleh Imam Mujahid. Mengapa Imam Mujahid menghitung hanya 113? Karena menurut Imam Mujahid surah Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat. Kenapa At-Taubah tidak pakai Bismillah? Karena nggak pakai Bismillah, kemudian menurut Mujahid dianggap satu surat. Kemudian sekarang, jadi tentang jumlah surat ini ada beda Pak ya. Ada yang 113, tapi itu pendapat yang tidak kuat. Lalu kemudian nama-nama surat Al-Quran, ya. Nama-nama surat Al-Quran itu paling tidak terbagi menjadi 3 kelompok Pak. Yang pertama, surat-surat Al-Quran yang hanya punya satu nama. Ya Pak ya. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang hanya punya satu nama. Surat-surat Al-Quran yang hanya punya satu nama. Misalnya surah An-Nisa, surah Al-A'raf, surah Al-An'am, surah Maryam. Itu namanya hanya satu.
Tetapi ada surat-surat Al-Quran yang memiliki banyak nama, punya banyak alias, Pak. Ya, misalnya apa, Pak? Misalnya ada surat Al-Quran yang mempunyai 2 nama. Misalnya surah Muhammad. Surah Muhammad itu punya nama lain surah Al-Qital. Surah Muhammad punya nama lain surah Al-Qital. Kemudian surah Al-Jathiyah punya nama lain surah Asy-Syari'ah. Surah An-Nahl punya nama lain dengan surah An-Ni'am. Ya, itu satu surat punya 2 nama. Ada juga satu surat yang punya 3 nama, Pak. Satu surat punya 3 nama. Al-Maidah itu ternyata namanya 3, Pak. Ada surah Al-Maidah, ada disebut juga surah Al-Uqud, disebut juga surah Al-Munqidah. Apa, Pak? Tadi nama lain surah Al-Maidah, surah Al-Uqud, surah Al-Munqidah. Satu surat dengan 3 nama. Kemudian ada surah Ghafir. Pernah dengar Pak nama surah Ghafir, Pak? Surah Al-Mu'min. Tapi juga disebut dengan surah At-Taul. Jadi namanya Al-Mu'min, At-Taul, dan surah Ghafir. Itu satu surat punya 3 nama. Lalu ada satu surat yang punya lebih dari 3 nama, Pak. Contohnya surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu nama lainnya surah apa, Pak? Baro'ah. Apalagi, Pak? Al-Fadhihah. Surah Al-Hafirah. Surah Al-Azab. Ada lagi yang mengatakan surah Al-Musyakshiqah. Ada surah Al-Musawwirah dan seterusnya. Surah Al-Muba'thirah. Jadi surah Al-Maidah itu ternyata namanya banyak. Ya, namanya banyak. Juga surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu punya nama kurang lebih 25 nama. 25 nama surah Al-Fatihah. Nanti mungkin Haji Satiri boleh ngerubah itu. Jangan bilang ala hadhihi niyya wa ala kulli natin salat Al-Fatihah. Kita ganti. Ala hadhihi niyya wa ala kulli natin salat wa ila hadratin nabi ummil Quran. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ila hadratin nabi as-sab'ul mathani. Boleh, supaya kelihatan keren tuh. Dia punya nama antara lain Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, As-Shalah. Jadi namanya surah As-Shalah, Pak. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi As-Shalah gitu. Mungkin jamaah bilang, gila nih Haji Satiri ini ya. Padahal As-Shalah itu nama lain surah Al-Fatihah. Ya. Ada lagi namanya apa? Surah Al-Hamdu, Al-Wafiyah. Surah Al-Wafiyah. Ada surah Al-Kanzu, surah Asy-Syafiyah, surah Asy-Syifa, Al-Kafiyah, Al-Asas. Ini nama-nama lain dari Al-Fatihah. Ini nanti Majelis Al-Ikhlas mungkin agak nyeleneh dikit boleh ya. Dia Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, gitu kan? Boleh. Lalu hadirin yang jenis ketiga. Kalau tadi jenis kedua satu surat punya banyak nama. Yang jenis ketiga ini beberapa surat tapi disebut dengan satu nama. Nah, ini seringkali kita terkecoh. Sebenarnya yang disebut ini beberapa surat, ada surat A, surat B, surat C, dia memiliki kesamaan nama. Misalnya, seringkali orang menggabungkan antara surah Al-Baqarah dengan Ali Imran dengan sebutan surah Az-Zahrawain. Jadi kok para ulama bilang, mari kita baca surah Az-Zahrawain, artinya apa itu, Pak?
Mari kita baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Gabungan surah Al-Falaq dengan An-Nas. Namanya apa, Pak? Hah? Dua doang. Al-Falaq sama An-Nas. Sebutannya adalah Al-Mu'awwidzatain. Jadi kalau mari kita bacakan surah Al-Mu'awwidzatain, itu artinya apa, Pak? Baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Mari kita baca surah Az-Zahrawain, itu berarti baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Ya. Kemudian ada juga surat-surat yang diawali dengan Ha-Mim. Ha-Mim itu banyak kan? Nah, surah-surah yang diawali dengan Ha-Mim itu disebut dengan surah Al-Hawamim. Al-Hawamim. Nah, ini penamaan surat. Ini untuk sekedar wawasan aja, biar anggota Majelis Ta'lim Al-Ikhlas tuh kelihatan keren. Iya. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah, dari segi panjang pendeknya, panjang pendek bukan harokat, Pak Haji, panjang pendek surat nih, surat Al-Quran itu terkelompok menjadi 4. Ada yang disebut dengan surat-surat panjang, yang disebut dengan At-Tiwal, ya Pak. Surah-surah At-Tiwal itu surat-surat yang panjang. Siapa saja itu surat-surat panjang? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Ya. Lalu gabungan Al-Anfal dengan At-Taubah. Ya. Ini termasuk surat-surat yang panjang. Berapa jumlah ayatnya, Pak? Sekitar 200-an. Itu terkategori surat-surat panjang. Jenis yang kedua, Pak, ini surah-surah yang sedang, nggak begitu panjang, ya. Tapi panjang, sebenarnya surah-surah panjang, tapi tidak sepanjang surah-surah At-Tiwal. Kalau At-Tiwal di atas 200, ini tidak sampai 200. Namanya surah-surah Al-Mi'un. Apa, Pak? Jangan sampai bilang mu'in, Pak, ya. Mi'un. Al-Mi'un. Surah-surah Al-Mi'un ini yang panjangnya kurang lebih 100 ayat atau lebih sedikit atau kurang dari 100 ayat. Itu disebut dengan surah-surah Al-Mi'un. Nah, nanti silakan dicari itu. Apa saja surat yang kurang lebih 100. Nah, itu terkategori surah Al-Mi'un. Yang ketiga, surah-surah yang tidak panjang, tidak pendek, dan seringkali diulang-ulang itu ayatnya. Itu disebut dengan surah Al-Mathani. Surah-surah Al-Mathani yaitu surat-surat yang seringkali diulang-ulang ayat-ayatnya. Seperti apa, Pak? Ar-Rahman diulang-ulang, Pak, ya. Dan panjangnya nggak sampai 100. Apalagi yang sering diulang, Pak? Banyak tuh ya. Paling jelas itu adalah Ar-Rahman. Lalu jenis yang keempat, ini yang seringkali sudah kita kuasain banget nih, yaitu surat-surat yang disebut dengan surah Al-Mufassal. Ya, kenapa disebut dengan surah Al-Mufassal? Karena suratnya pendek-pendek, seolah-olah dipotong-potong kecil-kecil. Apa surat-surat yang terpotong-potong kecil-kecil? Ya, surat Juz Amma. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal ini bisa saja nih jadi satu ayat, tapi satu ayat dipotong-potong menjadi beberapa ayat. Itu disebut dengan surah Al-Mufassal. Ya. Jadi surah Juz Amma termasuk apa, Pak? Termasuk surah Al-Mufassal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini perdebatan para ulama, nggak usah kita lewatin aja. Nah, bagaimana kemudian hikmah? Kenapa Quran itu ayat-ayatnya dikumpulkan dalam surat, Pak? Kenapa nggak dibiarin aja?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alif lam mim. Nggak usah pakai ayat, nggak pakai surat. Cukup ayat-ayat saja. Apa hikmah? Mengapa ayat-ayat Al-Quran diletakkan di dalam surat-surat tersebut? Di antara hikmahnya yang pertama, bahwa begitu Al-Quran diletakkan, ayat-ayatnya diletakkan dalam surat, maka itu semakin merangsang, memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quran. Karena batasannya jelas, Pak. Coba deh, bapak-bapak dikasih teks bacaan, nggak jelas awal dan akhirnya. Kira-kira kita mau baca nggak, Pak? Ini udah bacaan nggak ada judulnya nih, nggak ada judulnya, tahu-tahu dari awal sampai akhir gitu tulisannya sama. Kira-kira kita mau baca nggak? Wah, nggak jelas ini. Justru gara-gara ada batasan, ada judul, ada bab, ketahuan ada tulisan tamat, kita menjadi tertarik untuk membaca. Itu pertama. Jadi diletakkan di dalam surat untuk membuat kita semakin tertarik mempelajari Al-Quran. Yang kedua, Pak, mengapa ayat-ayat tersebut diletakkan di dalam surat? Ini untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut punya satu tema. Ayat-ayat tersebut punya tujuan-tujuan yang sama. Jadi temanya sama, tujuannya juga jelas. Maka kalau kita baca surah Ali Imran dengan surah An-Nisa, temanya pasti berbeda, tujuannya pun berbeda. Nah, disinilah contoh, Pak, ya. Kita perlu tahu nih, An-Nisa ini surat tujuannya untuk apa nih? Kita kan kadang-kadang begitu baca An-Nisa ini ayat poligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikailah wanita-wanita yang kamu suka, 2, 3 atau 4. Dalilnya pasti mengambil surah An-Nisa. Kita harus paham dulu, hadirin yang dimuliakan Allah. Surah An-Nisa ini temanya tentang apa? Tujuannya untuk apa? Karena tema dan tujuan itulah yang akan memberikan pedoman bagi kita dalam memaknai ayat-ayat yang ada di dalam surat tersebut. Jadi kenapa kira-kira kok surah An-Nisa disebut dengan An-Nisa, Pak? Perempuan. Tentang wanita, Pak. Tujuannya apa, Pak? Pasti tujuannya adalah untuk memartabatkan wanita, memberdayakan wanita. Karena ketika Rasul hidup, makhluk yang paling hina di hadapan orang-orang Arab ketika itu, 1 wanita, 2 anak yatim, 3 budak. 3 kelompok manusia ini menjadi perhatian Rasulullah. Rasulullah itu sejak kecil ingin melakukan perubahan. Bagaimana bisa membebaskan budak, bagaimana bisa memartabatkan anak yatim, dan bagaimana bisa memartabatkan wanita. Sejak kecil Rasul punya mimpi 3 tadi, Pak. Nah, maka muncul surah An-Nisa. Maka konteks surah An-Nisa ini arahnya apa, Pak? Untuk melindungi, memartabatkan wanita. Nah, soal poligaminya ntar bahasnya, kita kaji dulu surah An-Nisa-nya. Tapi intinya untuk memartabatkan. Jadi kalau ada orang kemudian menikah, tujuannya untuk menghinakan wanita, tujuannya untuk menjadikan wanita sebagai alat pelampiasan syahwat, kira-kira itu memartabatkan atau menghinakan wanita, Pak? Itu, Pak, ya. Ada 2 model, poligami yang memartabatkan dan poligami yang menghinakan. Nanti kajiannya lebih lanjut. Itu contoh. Jadi tujuan diletakkan ayat-ayat tersebut dalam sebuah surat untuk menentukan ada tema, ada tujuan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa surat-surat ini
macam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Surat yang panjang ada kemukjizatannya, surat yang pendek pun juga ada kemukjizatannya. Contoh Pak, surah Qul huwallahu ahad Allahu samad itu pendek Pak, tapi di situ ada aspek kemukjizatan. Apa tuh aspek kemukjizatannya? Di dalam surah Qul hu tersebut terkandung berapa Pak? Terkandung sepertiga isi Al-Quran, sehingga baca Qul hu 3 kali sama membaca seluruh Al-Quran. Maknanya apa? Di dalam surah Al-Ikhlas yang pendek itu ada sepertiga kandungan Al-Quran. Hebat Pak ya, nyimpulin Al-Quran yang panjang tadi Pak hanya dengan beberapa ayat. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat tuh? 5 ayat. 5 ayat menyimpulkan sepertiga isi Al-Quran. Coba deh, bisa nggak kita nyimpulkan isi Undang-Undang Dasar 45 dalam 5 poin? Oh, nggak bisa kita. Menyimpulkan pengajian kita malam ini aja nih menjadi coret-coretan 5 poin, nggak mungkin, nggak bisa. Nah, Al-Quran memiliki sisi kemukjizatan, yang panjang punya mukjizat, yang pendek pun punya mukjizat. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Melemahkan. Jadi banyak orang tidak mampu menyaingi Al-Quran. Itu menunjukkan Al-Quran punya kemukjizatan. Bagaimana kita baca Al-Baqarah Pak? Al-Baqarah itu kan kalau kita nggak punya ilmu Pak, itu kayaknya ngalor ngidul Pak. Iya nggak Pak ya? Habis cerita tentang Alif Lam Mim, tentang kitab nggak ada keraguan. Tahu-tahu cerita tentang apa Pak? Macam-macam manusia, ada manusia beriman, ada manusia munafik, ada manusia kafir. Tahu-tahu cerita apa Pak? Cerita tentang Adam. Tahu-tahu cerita tentang apa Pak? Cerita tentang orang Yahudi. Tahu-tahu, oh macam-macam Pak. Banyak hal dibahas di dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita nggak punya ilmu nih, kita tersesat Pak. Kader, ini sebenarnya Al-Baqarah mau ngomongin apa sih? Akhirnya kita kesimpulan paling mudah, ya Al-Baqarah ngomongin tentang sapi. Karena judulnya sapi. Masa satu Quran ayat panjang seperti itu hanya ngomongin tentang sapi? Ini salah pemahaman karena hanya melihat judul. Nah di sini Pak, keistimewaan dan kemukjizatan Al-Quran, bagaimana Allah menjelaskan 3 macam manusia: manusia mukmin, manusia kafir, manusia munafik. Konsepnya dasarnya cuma 3 ini, kemudian dijelaskan dengan berbagai uraian Pak, untuk membantu memberikan deskripsi, gambaran yang jelas tentang siapa sih mukmin. Orang mukmin itu pasti mau melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Disuruh puasa, puasa. Disuruh wasiat, wasiat. Disuruh perang, perang. Siapa figurnya? Dulu ada sosok Adam, dulu ada sosok Ibrahim. Jadi kalau kita cerita itu kan kadang-kadang konsepnya dijelaskan di awal, kemudian gambarannya dijelaskan di tengah. Di akhir surat Pak, disimpulkan lagi Pak. Apa akhir surat Al-Baqarah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Di akhir surat tadi itu Allah di awal cerita ada 3 model manusia. Kemudian di pertengahan Allah cerita panjang lebar tentang bagaimana contoh orangnya, bagaimana membangun karakteristik mukmin, bagaimana gambaran perlawanan orang-orang kafir. Tapi kemudian di akhir Allah seolah-olah memberikan motivasi kepada kita. Untuk apa? Amanar rasulu bima unzila. Agar kita mencontoh Rasul. Bagaimana kita mencontoh Rasul? Menjadi orang yang beriman.
La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Semua rasul sama. Tadi cerita tentang Adam, cerita tentang Musa, cerita tentang Nuh, cerita tentang para nabi yang lain, itu semua adalah contoh-contoh yang baik yang harus diikuti oleh kita kalau kita mau menjadi tipologi orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jam 9, materinya belum selesai. Terakhir. Kenapa Al-Quran ayat-ayatnya diletakkan di dalam surat itu paling tidak untuk memberikan arahan bagi kita kalau kita mau menghafal dan menguasai pemahaman Al-Quran itu harus secara bertahap. Di sini diberikan contoh oleh Allah kalau mau menghafal dan memahami Quran, mulailah dari surat-surat yang pendek. Coba nggak ada batasan surat, kita mana tahu yang panjang sama yang pendek. Justru begitu ada surat yang pendek, yang panjang ketahuan, maka kalau kita pengen ngapal, carilah yang paling pendek, baru bertahap meningkat. Itulah sebabnya alhamdulillah kita semua kan belajarnya dari kulhu sama kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah kita hafal semua Pak ya, hafal semua. Cuman belajarnya nggak ningkat-ningkat. Begitu selesai kul a'udzu birabbin nas, selesai dah, lupa naik ke yang lain. Padahal harusnya ini kan bertahap, naik terus naik lama-lama ke surat yang paling panjang, yaitu surah Al-Baqarah. Tapi kita mungkin keburu demen gara-gara udah bisa baca surah An-Nas, lalu khataman, selesailah akhirnya bacaan kita kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita nanti lanjutkan pada pertemuan berikutnya Pak Haji ya, tentang susunan ayat-ayat Al-Quran. Ini suara saya juga udah hilang nih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin nggak perlu pakai bertanya kali ya hari ini, karena cuman isinya adalah informasi. Jadi kita baru tahu toh ya, Al-Quran punya nama apa tadi Pak? Al-Fatihah, Asy-Syifa, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Kanzu, ya, As-Shalah. Jadi nanti Haji Syatiri kalau mau memimpin Fatihah bisa ganti-ganti. Maknanya juga nggak berubah Pak ya? Enggak, tetap sama. Saya pikir itu saja. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan semakin bertambah usia kita semakin diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin diberikan komitmen untuk terus menjadi pelaku kebaikan untuk siapapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansurna 'ala jami'il alamin. Allahumma ihfadna min jami'il alamin. Allahumma atina khaira jami'il alamin waqfina syarra jami'il alamin. Allahumma ja'alna rahmatan li jami'il alamin. Allahumma ja'al tariqatana amanan wa hifdhan wa hirzan li jami'il alamin bijahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.